musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan bencana jikalau warga negaranya, jikalau hamba-hambanya terus bermaksiat kepada Allah, jikalau warga negara mereka terus saja membuat kemungkaran yang ada di kota itu, maka demi Allah, Allah tidak akan segan-segan untuk memberikan azabnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Segenap yang saya cintai dan saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para ajengan, dan juga para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi demi Allah saya tidak hilang rasa kehormatan saya kepada mereka. Dan juga yang saya hormati segenap para jajaran aparatur pemerintah beserta jajaran-jajarannya, dan juga yang saya hormati segenap para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad dan hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita marilah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan rahmatan kepada kita, dan sehingga kita bisa bersilaturahmi khususnya dengan keluarga Bapak Tasib dan Ibu berkenaan dengan syukuran bisa menunaikan ibadah umrah, dan kita doakan semoga keluarga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, semoga kedatangan kita ke acara yang mubarak ini penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pelaksanaan umrah di dalam Quran disebutkan kesempurnaan haji, sempurnakanlah haji dan umrahlah karena Allah. Dan juga ada firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man qata'a ilaihi sabila. Maka kata Allah, perumpamaan haji itu ialah kewajiban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun bagi orang yang sanggup perjalanan ke Baitullah. Dan juga hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari yang baik ini Al-Fakir akan menjelaskan di suatu negara, dan negara ini juga diinvasi oleh kaum Yahudi dan oleh kaum Zionis laknatullah. Negara ini tak lama kita mendengar adanya negara Palestina yang diserang oleh kaum Zionis laknatullah, dan sudah banyak warga negara Palestina, sudah banyak warga umat Islam yang meninggal
oleh Zionis laknatullah. Dan subhanallah, patutlah kita bersyukur atasnya tidaklah diserang oleh kaum Zionis dan oleh kaum Yahudi. Tetapi demi Allah, sesungguhnya dalam detik ini juga, dalam menit ini juga, negara kita itu sedang diserang oleh kaum Yahudi dan kaum Amerika. Tapi beda, yang diserang kepada negara Palestina itu ialah berarti peluru kendali yang bisa membuat warga negara Palestina menjadi syuhada, beliau menjadi syahid. Karena itulah yang membuat itu ialah peluru kendali. Tetapi demi Allah, yang ditembakkan kepada negara kita itu ialah peluru-peluru Dajjal yang melesat kepada pemuda-pemberisik. Dan peluru Dajjal yang dikirim oleh kaum Yahudi itu sudah banyak tersebar di negara kita. Contohnya minuman khamar, musik, tarian, sudah banyak yang merajalela di negara kita. Dan maka pada ibu-ibu, didiklah anak-anak kita agar apa? Agar kelak anak-anak kita menjadi mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena apa? Karena peluru Dajjal itu sulit saat sudah terkena kepada kita. Contohnya sudah banyak para pemuda-pemudi Islam, sudah banyak para umat-umat baginda Nabi besar Muhammad. Mereka sudah tidak malu dilihat oleh orang-orang banyak. Mereka joget-joget depan kamera. Mereka sudah tidak malu di hadapan lelaki. Karena apa? Karena mereka terkena efek dari peluru Dajjal. Pemuda-pemudi Islam, mereka sudah meniru pakaian-pakaian orang barat. Budaya timur telah dihantam oleh budaya barat. Maka subhanallah, sudah banyak pemuda-pemudi Islam, mereka sudah tidak malu. Mereka di jalan mabuk-mabukan, mereka tidak malu dilihat oleh orang banyak. Mereka sudah tidak takut adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka penjudi itu sudah tidak aneh. Mereka di jalan minum-minuman, mereka berkumpul di tengah jalan. Untuk apa? Untuk kemungkaran. Mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka meminum khamar, kemaksiatan, mereka berzina. Karena apa? Karena itulah efek dari budaya barat. Itulah efek peluru-peluru Dajjal yang ditembakkan kepada negara kita. Makanya subhanallah, tidaklah hancur negara kita ini bagaimana. Tak lama ini di kota Cianjur sudah ada terjadinya musibah, betul-betul. Dan itu apa? Itulah musibah yang Allah turunkan kepada kita. Karena apa? Karena kalau ada di suatu kota yang ditimpa oleh musibah, maka lihatlah dulu di kota musibah itu ada apa. Maka kalau kita selidiki di kota itu terbanyaknya ialah LGBT. Maka itulah yang membuat Allah murka kepada kota itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan musibah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan bencana jikalau warga negaranya, jikalau hamba-hambanya terus bermaksiat kepada Allah, jikalau warga negara mereka terus saja membuat kemungkaran yang ada di kota itu. Maka demi Allah tidak akan segan-segan untuk memberikan azabnya kepada kita. Makanya subhanallah, pemuda-pemuda Islam sudah tidak malu lagi mereka mabuk-mabukan di depan jalan. Mereka sudah tidak malu di hadapan orang banyak. Karena apa? Karena mereka sudah tidak takut adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, betapa hancurnya negara kita ini. Telah budaya timur telah dihantam oleh budaya barat. Makanya jikalau sudah terkena peluru Dajjal, maka akidah kita akan hancur, akidah akhlak kita akan hancur. Dan subhanallah, jikalau akidah kita sudah hancur, jikalau akhlak kita sudah hancur, maka tidak ada jalan lagi untuk menuju ketaubatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah,
kita diam di warga negara Indonesia ini. Kita selaku umat Islam harusnya bisa mencegah adanya kemungkaran. Kita harus bisa mencegah adanya kemungkaran yang ada di dunia ini. Apa kata firman Allah, wattaqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, barang siapa yang mengajak kepada kebajikan dan melarang adanya dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarangnya kepada munkar, maka kata Allah itulah orang yang beruntung. Makanya kita jikalau ada kemaksiatan kita harus segera berantas. Makanya jikalau di suatu kota sudah banyak diskotik, sudah banyak tempat minuman halal, sudah banyak adanya tempat perjudian, maka tidak heran lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan musibah kepada kita itu. Makanya jikalau Allah menurunkan musibah kepada kita, tanyakan kepada diri kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kemungkaran yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Makanya subhanallah, jikalau di suatu negara sudah terbanyaknya perzinahan, sudah banyak riba di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sungkan-sungkan untuk mengirimkan azab kepada mereka. Dan hadirin rahimakumullah, poin kedua yang saya akan sampaikan ialah saya akan menerangkan sebuah dosa, dan dosa ini banyaknya dianggap remeh oleh banyak masyarakat, dan dosa ini ialah dosa riba. Dosa riba dan akibatnya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 75, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu yatahabbathu syaitan minal mas. Maka kata Allah, para pemakan riba, para peminjam uang riba, mereka yang tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang kemasukan setan tergila. Jadi subhanallah, orang pemakan riba, orang yang suka meminjam uang riba, mereka itu tidak dapat berdiri melainkan mereka berdiri dengan kemasukan setan tergila. Maka subhanallah, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk memakan uang riba, dan Allah menyebut larangan ini dengan cara ma'idhi, pengajaran atau pelajaran. Agar apa? Agar manusia paham dan sadar yang ada di dirinya maupun yang ada di lingkungannya. Dan ingat, agama Islam turun ke bumi ini, agama Islam datang ke negara kita ini untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan larangan memakan riba datang ke negara kita ini, larangan memakan riba itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Agar apa? Agar hidup manusia lebih tenang, lebih tenteram di dunia maupun di akhirat. Subhanallah, jikalau kita lihat dengan kenyataannya, orang-orang pemakan riba itu, orang-orang yang meminjam uang riba itu, mereka saat akan memakan uang riba, apakah mereka merasakan ketenangan? Apakah mereka merasakan kebahagiaan? Demi Allah, orang-orang pemakan riba, orang-orang yang peminjam uang riba, mereka oleh Allah tidak akan dirasakan hidupnya dengan ketenangan ataupun dengan ketentraman. Jikalau kita memakan uang riba, kita tidak merasakan ketenangan, kita tidak merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena demi Allah, itulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita. Makanya jangan anggap remeh dosa riba. Dalam hadis juga disebutkan, ar-riba tis'atun wa tis'una baban, annama kana yatir rajulun fi ummih. Riba itu terdiri dari 99 pintu, dan dosa yang paling rendah di antaranya, Ibu, ini dosa yang paling rendah, bukan dosa yang paling tinggi. Ini dosa yang paling rendah di antaranya, itu
yaitu ialah dosa seorang laki-laki yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, ini baru hanya yang paling rendah, belum yang paling tinggi. Dan 1 dirham riba, ini hanya 1 dirham riba, belum ribuan, belum jutaan. Ini hanya 1 dirham riba yang dibakar oleh kita, dan orang itu sudah tahu kepada dosa riba, maka orang itu sama saja dosanya telah menjinahi ibu kandungnya sendiri 36 kali. Na'udzubillah min dzalik. Juga dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemakan riba, para peminjam uang riba, mereka saat dibangkitkan di suatu zaman, saat mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka tidak dibangkitkan dengan manusia yang normal. Saat para pemakan riba dibangkitkan di hari kiamat, mereka tidak lagi dibangkitkan dengan manusia normal. Mereka dibangkitkan dengan keadaan kemasukan setan lebih gila. Maka subhanallah, janganlah anggap remeh dosa riba ini ya ikhwan. Dosa riba sangatlah amat pedih dosanya dan sulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diampuni. Maka juga dalam hadis disebutkan, idza zahara zina wa riba, jika sudah adanya marak zina dan riba di suatu negara, maka penduduk negara tersebut telah menghalalkan azab Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditimpakan kepada negara tersebut. Dan subhanallah, jadi jikalau di suatu kampung sudah banyaknya zina, sudah banyak perzinahan, sudah banyak riba, sudah banyak merajalela di suatu kampung, maka demi Allah penduduk kampung tersebut telah menghalalkan azab Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditimpakan kepada dirinya sendiri. Seolah-olah mereka meminta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah azabmu kepada aku ya Allah. Seolah-olah mereka meminta azabnya kepada Allah. Makanya subhanallah, jikalau kita membiarkan kemaksiatan di mana-mana, jikalau kita membiarkan adanya kemungkaran di suatu kampung, maka subhanallah, sama saja kita telah membiarkan azab Allah untuk ditimpakan kepada kita. Makanya jikalau ada kemaksiatan, jikalau ada kemungkaran, kita harus memberantas adanya kemungkaran itu. Jangan sampai kita diam adanya kemaksiatan. Ada yang berzina kita biarkan, ada yang mabuk-mabukan kita biarkan, ada yang berjudi kita biarkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kampung kita. Maka itulah, jikalau kita berkedok dengan ustaz, sudah banyak ustaz, sudah banyak para kiai, mereka hanya bergelar dengan adanya ustaz, tapi mereka diam adanya kemaksiatan, mereka diam adanya kemungkaran, mereka diam terhadap adanya kemungkaran yang ada di lingkungannya. Maka itulah yang disebut syaitan akras. Jadi itulah yang namanya setan bisu. Jadi setan itu tidak bisa ngomong, setan itu bisu. Dan maka subhanallah, jikalau kita diam terhadap kemungkaran, jikalau kita diam terhadap kemaksiatan, maka itulah ia syaitan akras. Maka subhanallah, jikalau kita ingin diberkahi oleh Allah, jikalau kita ingin diberi kebahagiaan oleh Allah, tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kalau apa? Karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan subhanallah, jikalau kita telah dilarang oleh Allah untuk memakan riba, tapi kita terus-menerus memakan riba, padahal kita sudah tahu adanya dosa riba itu seperti apa, maka kata Allah, umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan saya tanya, apakah kalian ingin perang dengan Allah dan Rasulnya? Apakah kalian ingin perang dengan Allah dan Rasulnya? Tidak. Subhanallah, apakah kita akan melawan Tuhan sendiri? Makanya tobatlah kalian dari riba. Jangan anggap remeh dosa riba ini saudara. Dosa riba itu sangat pedih siksaannya,
sangat keras siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan berpikir jikalau kita tidak memakan uang riba, jikalau kita tidak meminjam uang riba, maka siapa lagi yang akan meminjamkan uang kepada kita? Siapa lagi yang akan memberikan uang kepada kita? Jangan berpikir itu saudara. Maka subhanallah, jikalau kalian berpikir itu, maka saya katakan demi Allah, kalian telah musyrik kepada Allah, kalian telah menduakan Allah, kalian telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jikalau kita mengharapkan, jikalau kita tidak meminjam uang kepada riba, jikalau tidak meminjam uang riba, maka siapa lagi yang akan meminjamkan uang kepada kita? Maka siapa lagi yang akan memberikan uang kepada kita? Maka subhanallah, itulah sama saja kita telah mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada lagi harapan kepada Allah, kita telah musyrik kepada Allah, kita telah mendoakan Allah. Maka subhanallah, dosa musyrik dalam firman Allah, "Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang menduakan Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang melakukan musyrik, maka kata Allah, Allah haramkan dirinya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'wahun nar, dan tidak ada lagi tempat yang panas untuk dirinya selain neraka. Maka subhanallah, jikalau kita sedang membuat riba, terus kita telah musyrik, maka pahala apa yang kau pamerkan saat di hadapan Allah? Pahala yang mana yang kau akan pamerkan kepada Allah? Maka subhanallah, tobatlah kalian dari riba. Janganlah kalian terus-menerus memakan uang riba. Demi Allah, jikalau kalian terus-menerus memakan riba, maka di seujung hidup kalian tidak akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kalian. Dan maupun kreditor-kreditornya, maupun debitor-debitornya, pasti mereka akan dihantui oleh rasa keresahan dan kegelisahan. Maka janji Allah tadi, maka tak ubahnya seperti saja kemasukan setan. Maka itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pemakan riba itu mereka tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang kemasukan setan terhadap. Jadi orang pemakan riba itu mereka tidak dapat berdiri melainkan kemasukan setan tergila. Dan subhanallah, janji Allah itu benar saudara-saudara. Para pemakan riba mereka tidak akan merasakan ketenangan, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena itulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita. Dan juga hadirin rahimakumullah, poin ketiga yang saya akan sampaikan itu ialah saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah orang-orang satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada kita saat di yaumil akhir nanti. Dan subhanallah, Nabi Muhammad itu saking sayangnya ke anak yatim. Nabi Muhammad saat adanya anak yatim, beliau rasa kasih sayangnya itu sangat mendalam ke anak yatim, ya ikhwan. Dan saat itu juga ada kisah menarik saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan suatu anak yang di sebelah anaknya ada orang yang berbahagia. Mereka berbahagia, tapi di sebelah anak satu lagi, dia satu orang duduk menangis di bawah pohon. Dan Rasulullah pun datang kepada dia, "Hei anakku, kenapa engkau menangis sedangkan teman-temanmu berbahagia?" Dan anak itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, mereka memakai baju bagus sedangkan aku tidak memakai baju yang begitu bagus." Karena di saat itu, saat itu adalah hari besar Islam, yaitu ialah hari Idul Fitri, sesudah bulan Ramadan. Dan anak-anak diberikan baju baru, tapi sedangkan anak ini tidak diberikan baju baru dan dia menangis di bawah pohon yang rindang. Dan itu juga Rasul pun menanyakan,
di mana ayahmu wahai anakku? Dan anak itu pun menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, ayahku telah meninggal, ayahku telah menjadi syuhada saat peperangan Badar ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun menangis. Rasulullah pun menanyakan lagi, di mana ibumu? Dan anak itu pun menjawab, ibuku telah nikah lagi dan aku ditinggalkan seorang diri di rumahku ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun menanyakan lagi, di mana saudara-saudaramu wahai anakku? Dan anak itu pun menjawab, ya Rasulullah, aku tidak punya lagi saudara. Saudara-saudaraku sudah tidak ada kemana. Saudara-saudaraku itulah aku, inilah aku, hanya hidup sebatang kara. Maka Rasulullah pun langsung menggendong anak tersebut. Rasulullah langsung menggendong anak tersebut, membawa ke pasar, membelikan baju yang baru untuk anak tersebut. Dan Rasulullah pun bilang kepada anak tersebut, wahai anakku, sekarang ayahmu adalah aku, kata Rasulullah, dan ibumu adalah Siti Khadijah, pamanmu adalah Ali bin Abi Thalib, dan Siti Fatimah ialah bibimu, dan Siti Hasan dan Husain itu ialah saudaramu, kata Rasulullah. Dan si anak itu pun gembira. Si anak pun berkata-kata kepada anak-anaknya, kalian, ayahku ialah Rasulullah. Beliau saking bahagianya disebut. Kata Rasulullah, anakku, ayahmu adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peperangan Badar, saat peperangan Uhud, beliau saat ingin melawan kaum musyrikin, saat dengan kaum Quraisy, saat Rasulullah perang dengan kaum Quraisy, saat itu Rasulullah memerintahkan kepada pemanah yang ada di gunung Uhud. Kata Rasulullah, jangan kau turun sebelum aku perintahkan untuk turun. Tapi mereka tidak mendengar lagi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jangan engkau turun sebelum aku perintahkan untuk turun. Maka saat peperangan, saat adanya bertakan perang dari Islam dan kaum Quraisy, saat itu saat kafir dipukul mundur oleh Rasulullah, saat kaum Quraisy dipukul mundur oleh umat Islam, di saat itu juga harta benda, semua rampasan perang, semua ghanimah berjatuhan di bawah gunung Uhud, dan para pemanah-pemanah tidak lagi mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi mendengar perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan engkau turun sebelum aku perintahkan turun. Tapi bagaimana dengan para pemanah yang ada di gunung Uhud? Mereka tergoda adanya ghanimah yang begitu banyak. Mereka tergoda adanya rampasan perang yang begitu banyak di bawah, dan mereka pun segerombolan pada turun ke bawah dan tidak lagi mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di saat para pemanah gunung Uhud turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan juga di situ juga saat Khalid bin Walid, saat sebelum Khalid bin Walid masuk kepada Islam, beliau mengambil posisi belakang gunung Uhud dan mendobraknya umat Islam di belakang saat itu. Dan disitulah ada tragedi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena anak panah di sini. Dan saat itu juga pemanah yang ada di gunung Uhud turun. Karena apa? Karena tidak mendengarkan perkataan Rasulullah. Hati mereka tergoyah oleh harta, hati mereka tergoyah oleh adanya ghanimah yang begitu banyak di bawah. Dan subhanallah, di saat itu juga saat Khalid bin Walid mengambil posisi gunung Uhud, disitulah gempuran yang begitu banyak terjadi pada umat Islam. Di situ juga ada tragedi Hamzah bin Ali bin Abi Thalib syahid. Dan itu juga saat Khalid bin Walid mengambil posisi belakang Uhud, saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terkena anak panah di rahangnya, dan rahang Nabi patah saat itu. Rahang Nabi patah sehingga darah Nabi kemana-mana, sehingga wajah Nabi dipenuhi oleh darah yang begitu banyak. Dan tulang pundak Nabi patah saat itu. Kenapa? Karena terdobrak yang Islam saat itu. Karena apa? Karena tidak ada yang mendengarkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat itu juga, saat umat Islam terpukul mundur, saat itu juga Rasulullah wajahnya dipenuhi oleh darah, dan itu ada semua sahabat pada nunduk. Tapi ada satu sahabat yang dari tadi dia mondar-mandir ke sana ke sini. Dia kebingungan. Dan di saat itu juga dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh aku bersihkan wajahmu dari darah?" Dan sahabat ini namanya Malik bin Sinan. Saat Rasulullah pun memberikan izin kepada Malik, "Boleh ya Malik." Kalau Malik bin Sinan ingin membersihkan wajah Nabi dari darah. Begitu banyak saat darah Nabi yang di wajah beliau. Dan di saat itu juga Malik bin Sinan melihat sorbannya kotor, melihat imamahnya kotor, melihat bajunya kotor, tidak ada yang bersih saat itu. Dan Malik bin Sinan pun bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangatlah ingin membersihkan wajahmu dari darah. Aku sangatlah ingin membersihkanmu wajahmu dari darah yang begitu banyak. Tapi aku bingung ya Rasulullah, tidak ada yang bersih pakaianku. Dan tidak ada yang bersih saat itu setelah peperangan." Maka Malik bin Sinan pun meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangatlah ingin membersihkan wajahmu dari darah, tapi tidak ada yang bersih pakaianku. Bolehkah aku bersihkan wajahmu dari darah oleh lidahku ya Rasulullah?" Maka apa kata Rasulullah? "Boleh ya Malik." Rasulullah bolehkan. Dan di saat itu juga Malik bin Sinan menjilati wajah Nabi, membersihkan wajah Nabi dari darah. Dan sesudah itu darah Nabi dikumpulkan di dalam mulut Malik bin Sinan. Saat itu juga kata Rasulullah, "Muntahkannya Malik." Tetapi apa? Malik bin Sinan tidak mendengar perkataan Nabi. Malik bin Sinan menelan darah tersebut. Dan saat itu sahabat mulai berang. Sayyidina Umar saat itu sudah mau mengangkat pedang beliau. Karena apa? Karena Malik bin Sinan tidak mendengar perkataan Nabi. Di hadapan Nabi tidak mendengar perkataan Nabi. Dan di saat itu juga Rasulullah pun menunduk. Dan di saat Rasulullah menunduk, Rasulullah pun mengangkat kepalanya. Dan saat Rasulullah mengangkat kepalanya, dia pun menstop sahabat-sahabatnya yang ingin menyerang Malik. Dan Rasulullah pun berkata, kata Rasulullah, "Siapakah di antara kalian yang ingin melihat ahli surga tetapi dia masih hidup di zaman sekarang?" Siapa yang ingin melihat ahli surga tapi dia masih hidup di zaman sekarang? Maka sahabat bingung. Maka kata Rasulullah, "Pandanglah Malik bin Sinan." Subhanallah, Malik bin Sinan menjilati wajah Nabi, menelan darah Nabi. Dan niscaya Malik bin Sinan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki neraka Allah. Subhanallah, itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Darah Nabi ditelan oleh Malik bin Sinan, darah Nabi bercampur dengan darah Malik bin Sinan. Maka niscaya Malik bin Sinan diharamkan oleh Allah untuk memasuki neraka Jahannam. Subhanallah. Maka itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya kita harus berbanyak bersolawat kepada Nabi, harus berbanyak solawat kepada Nabi. Demi Allah, tidak ada lagi manusia yang bisa memberikan syafaat kepada kita selain baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya demi Allah, tidak ada lidah yang lebih suci, tidak ada lidah yang agung, tidak ada mulut yang agung, tidak ada lidah yang lebih suci selain lidahnya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus berbanyak solawat kita kepada Nabi. Karena
beliau tidak memikirkan anak istri beliau. Yang beliau pikirkan itu ialah kalian selaku umatnya. Sampai detik-detik wafat beliau pun Nabi Muhammad tidak mendengar, tidak mengingat anak istri cucu beliau. Yang beliau dengarkan ialah kalian selaku umatnya. Nabi Muhammad hanya mengingat umatnya saat detik-detik wafat beliau. Nabi Muhammad hanya berkata, ummati, 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 ummati. Nabi Muhammad tidak lagi mengingat anak istri cucu beliau. Yang beliau ingat hanyalah kalian selaku umatnya. Pada saat tiba saat Rasulullah diambil nyawa, Rasulullah kesakitan, Rasulullah kesakitan saat dicabut nyawa. Maka subhanallah, Rasulullah manusia paling mulia, khairul billah, khairul wafa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang durhaka